misal lewat Meet kayak gini sebenarnya lebih 20 orang juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Kirim grup. Oke, sudah siap ini? Sudah siap laptopnya dan Fuse-nya teman-teman? Sudah. Oke ya. Jadi kalau untuk tugas profesi gimana, ada UAS-nya nggak dari dosen yang lain? Sudah ada UAS-nya untuk mata kuliah profesi ini? Untuk UAS belum ada info lebih lanjut, Ibu. Oke. Nah, nanti ini kan teman-teman ada tugas ya dari yang ekonometrik ini, nanti dikumpulkannya pas UAS ya. Jadi dikumpulkannya pas hari Kamis tanggal UAS, jadi sekitar 10 harian lagi lah, seminggu lebihan. Agak nge-lag ya kalau di Google itu. Kalau di Google Meet. Emang bener. Dan nggak bisa ngerekam gitu ya. Nanti semoga teman-teman ingat lah ya. Tadinya sudah saya pinjamkan akun Zoom ke Feby, cuma nggak tahu ini passwordnya salah ternyata ya. Jadi masih belum bisa dipakai. Ya ampun, buka WhatsApp lama banget. Saya kirim email dah ya. Coba nanti email siapa yang mau saya kirimin, nanti minta tolong di-share di ini. Di mana? Di grup WA-nya. Oke, ada yang mau ini emailnya? Email siapa? Email kamu. Coba emailnya ini aja, Bayu. Aduh. Halo? Di pesan, Bu. Oke. Kayaknya nge-lag ya. Lebih enak di Zoom kayaknya. Oke, sambil kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama belajar ya dalam mata kuliah praktik profesi ini. Kita melanjutkan dari sebelumnya mengenai ekonometrika time series. Mohon maaf ya, tadinya kita kan mau
gitu ya. Terus teman-teman juga udah semangat dan antusias ya karena akan praktik lab gitu kan ya, karena memang kalau di laptop masing-masing kadang kan agak loading, apalagi sambil online kayak gini ya. Kemudian juga kadang susah download sama installnya gitu kan. Tapi kalau di lab biasanya lebih mudah karena komputer gitu kan lebih satset dan teman-teman nggak bingung lagi untuk download dan install softwarenya gitu ya. Namun karena kemarin jadwalnya sudah saya tanyakan nggak sinkron ya, jadi karena lab terpadu gitu, karena lab terpadu jadi yang menggunakan bukan hanya fakultas gitu, fakultas lain juga termasuk saintek, tarbiyah dan lain sebagainya. Nah jadi untuk hari Kamis jam 10 itu nggak ini ada gitu, ada yang pakai untuk labnya. Jadi kemudian juga kalau di Febi kan mungkin terkendala colokan dan lain sebagainya gitu, sehingga saya putuskan untuk online aja gitu ya, untuk online aja. Mudah-mudahan meskipun online ini teman-teman tetap bisa memahami gitu ya apa yang kita pelajari hari ini. Dan sebetulnya Febi pun sudah punya komputer ya, dan kedepannya mungkin juga bisa digunakan gitu ya, karena memang untuk saat ini belum bisa digunakan gitu. Belum dibuka lah aksesnya, belum operasional kan. Oke, pada hari ini kita akan belajar bagaimana olah data ARDL. Nah, kemarin ekonometrika time series itu kan banyak macam-macamnya, jenisnya banyak gitu ya. Salah satunya adalah ARDL. Nah, mungkin juga ada VECM ya, atau mungkin juga ada ECM atau misalnya VAR gitu. Nah, kita pelajari salah satu aja, dan sebenarnya ini pun sudah dipelajari di kelas ya, mungkin tapi cuma hanya sekilas gitu kan, dan yang presentasi adalah teman-teman mahasiswa. Nah, nanti saya harap nih teman-teman di sini gitu ya bisa menguasai misalnya satu orang bisa menguasai ARDL, satu orang bisa menguasai VAR dan lain sebagainya, sehingga kalau saya butuh buat semester depan ya misalnya mengampu adik kelas mata kuliah metodologi penelitian, nanti saya undang nih dari teman-teman ya perwakilan untuk mengajarkan olah data ini gitu, karena biasanya kan mahasiswa itu lebih cenderung mudah memahami ya jika dijelaskan oleh mahasiswa itu sendiri biasanya gitu ya. Oke, kita kenalan dulu dengan yang namanya ARDL atau Auto Regressive Distributed Lag. Nah, sebenarnya ini tuh apa? Distribution lag model sendiri di sini didefinisikan adalah model yang tidak hanya mencakup nilai sekarang tetapi juga nilai masa lalu. Nah, lag ya, istilah lag itu apa? Lag itu nilai masa lalu gitu dari variabel penjelas. Kalau variabel penjelas kan X ya, baik itu X1, X2 dan lain sebagainya. Kemudian kalau variabel terikat atau variabel dependent adalah Y gitu. Nah, adapun auto regressive distribute lag adalah model yang mencakup satu atau lebih nilai masa lalu atau lag itu sendiri dari variabel terikat di antara variabel penjelasnya, sehingga bisa melihat pengaruh variabel Y masa lampau terhadap variabel Y masa saat ini. Gitu. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tempo hari gitu. Kalau dalam regresi linear berganda kan teman-teman udah menguasai ya kalau regresi linear berganda. Itu kita hanya bisa menguji pengaruh variabel X masa saat ini terhadap variabel Y masa saat ini. Gitu. Jadi yang diregres itu ya X tahun ini ke Y tahun ini aja. Sedangkan dalam fenomena ekonomi yang kompleks, bisa jadi si Y tahun ini itu, gitu ya, dipengaruhi oleh Y tahun sebelumnya atau bahkan X tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu tahun sebelumnya itu ya yang disebut dengan nilai masa lalu dinamakan dengan lag, gitu kan. Ini suara saya jelas kan, teman-teman? Jelas, Bu. Oke ya, takutnya ini ya koneksinya nggak jelas. Oke ya, jadi misalnya nih kalau dalam
kita ingin melihat bagaimana pengaruh pengangguran, kemudian belanja pemerintah terhadap pendapatan nasional, terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau pakai regresi linear berganda ya kita hanya melihat pada tahun itu aja, tapi kita nggak melihat apakah pendapatan atau pertumbuhan ekonomi suatu negara itu dipengaruhi juga oleh pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, ARDL ini mengakomodir model yang seperti itu ya. Model itu apa sih model teh ya? Model teh sama kayak persamaan. Nah ini ya, YT sama dengan YT min N, ini tuh dinamakan dengan model ya, atau istilahnya persamaan. Jadi karena ini ARDL, maka di sini ada T min 1 ya, T min N. T min N-nya ini yang akan kita cari tahu nanti. Berapa gitu ya. Nah, kemudian kapan ARDL digunakan? Jadi meskipun kita pengen menggunakan ARDL, tapi kita harus memenuhi syarat-syarat dulu. Syarat-syarat ketika ARDL itu bisa digunakan. Ketika apa? Ketika data time series, nah ini yang kita kaji ini masih time series ya sebetulnya. Ada tingkatan yang lebih advance lagi ARDL, tapi datanya panel itu juga ada. Nah, yang kita bahas sekarang khusus ARDL yang untuk time series. Jadi syarat yang pertama itu datanya tidak stasioner pada level, tapi stasioner pada tingkat diferensi yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada 4 variabel, keempat variabel ini jangan stasioner pada tingkat level semua gitu ya. Tapi harus ada yang sebagian ada yang stasioner pada tingkat level dan sebagian ada yang stasioner pada tingkat diferensi pertama. Nah, jadi dan dalam penggunaan ARDL ini juga tidak boleh misalnya kalau ada yang salah satunya itu stasionernya pada tingkat second difference. Jadi kalau syaratnya harus pada level ya, dan harus sebagian lagi harus pada tingkat first difference. Stasioner itu apa gitu ya. Jadi stasioner itu biasanya ditemukan pada regresi linear berganda ya. Kadang misal kita menemukan pada regresi linear berganda itu R square-nya ya, tahu kan R square itu tinggi, misal sampai 98%. Artinya apa kalau R square-nya tinggi kan variabel X ya, semua variabel X itu mampu menjelaskan variasi dari variabel Y. Tapi kalau dilihat lagi secara uji parsialnya, secara uji T-nya ya, itu tidak ada yang signifikan. Nah, itu maka regresinya bisa dinamakan dengan regresi yang lancung atau ya istilahnya regresi lancung ya. Nah, ini untuk menghindari hal tersebut maka harus dilakukan uji stasioner dulu, memastikan bahwa regresinya tidak termasuk regresi yang lancung. Kemudian, nah syarat yang kedua itu terdapat kointegrasi. Kointegrasi itu apa? Kointegrasi itu hubungan jangka panjang gitu. Jadi kalau dalam regresi linear berganda kita hanya bisa melihat jangka pendek aja, pengaruh dalam jangka pendek, hanya satu model aja. Tapi dalam ARDL nanti kita akan menghasilkan dua estimasi. Estimasi jangka panjang dan estimasi jangka pendek. Nah, ini juga sama dengan VECM ya. Kalau VECM juga sama. Kita nantinya bisa menghasilkan dua model. Jangka panjang dan jangka pendek. Juga sama dengan ECM. ECM juga bisa menghasilkan dua model jangka panjang dan jangka pendek. Nah, namun perbedaannya kapan menggunakan ECM, kapan menggunakan VECM atau ARDL, nah ini tergantung kepada stasionernya. Ya, kalau ECM itu semuanya harus stasioner pada tingkat yang sama gitu. Pada tingkat yang sama. Kalau ini kan berbeda ya. Kemudian kalau VECM itu harus stasioner pada tingkat ini ya. Nah, di sini kemarin sudah kita bahas. Kalau VCM digunakan untuk menangani data deret waktu non stasioner yang menunjukkan kointegrasi yang menyarankan hubungan jangka panjang antar variabel. Jadi kalau VCM ini
tidak stasioner pada level gitu. Tidak ada yang stasioner pada level, semuanya misalnya dalam bentuk first difference atau second difference. Nah, jadi nanti silakan teman-teman kan disuruh nyari data ya, datanya terserah gitu kan. Tapi harus berdasar kepada teori, jangan asal menyambungkan data gitu kan. Nanti silahkan diuji nih, kira-kira teman-teman gimana uji stasionaritas datanya. Kalau uji stasionaritas datanya, sebagian ada pada tingkat level, dari misalnya ada 4 variabel. 4 variabel ini, 3 variabel stasioner pada tingkat first different, kemudian 1 variabelnya gitu pada tingkat level. Berarti gunakanlah ARDL. Gitu. Kemudian misalnya stasioner pada tingkat level semua. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan VAR, vektor autoregresif. Kemudian misalnya stasioner pada tingkat ada yang first difference, ada yang lain sebagainya, beda-beda gitu ya. Kemudian ada kointegrasinya juga, maka bisa menggunakan VECM. Jadi nanti teman-teman kuncinya dilihat dulu uji stasionaritasnya dan uji kointegrasinya. Uji kointegrasi ini khusus untuk ARDL, jadi nanti terdetek kointegrasi atau enggak. Iya, misalnya terdetek ya, signifikan. Maka nanti ada 3 yang bisa teman-teman gunakan, apakah itu ARDL ataukah ECM ataukah vektor autoregresif. Silahkan nanti dipilih. Tapi kalau di awal sudah stasioner, ya di awal nih sudah stasioner semuanya VAR dalam bentuk level, ya sudah stasioner semuanya pada tingkat ordo 0 ya, pada tingkat level, ya maka gunakanlah VAR. Gitu. Atau misalnya tidak stasioner, tapi stasioner pada tingkat first difference, kemudian tidak ada uji kointegrasinya, tidak terdeteksi, maka gunakanlah VAR. Nah, untuk VAR dan VECM, sebetulnya kemarin juga udah ada ya, udah ada per masing-masing kelas itu yang membahas VAR dan VECM gitu ya. Atau teman-teman nanti mau belajar mandiri juga di lewat referensi lain boleh. Nah, karena mungkin keterbatasan waktu ya, kita fokus ke yang ARDL dulu aja. Oke, nah ini untuk ARDL ada beberapa tahap pengujian. Yang pertama harus dilihat dulu uji stasionaritasnya, kemudian uji kointegrasi, kemudian estimasi model, kemudian uji stabilitas. Nah, secara garis umum kayak gini gitu ya, secara garis umum. Oke, kita mulai aja ya ke olah datanya. Pertama uji stasionaritas dulu. Nah, teman-teman di sini ada contoh ya, ada contoh data time series bulanan ya dari Januari 2012 sampai Mei 2023. Di sini menggunakan hanya 3 variabel ya, untuk contoh aja, untuk sebagai contoh biar lebih praktis jelasinnya. Jadi di sini variabel Y-nya Z-score ya. Kemudian Z-score itu apa? Z-score itu jadi salah satu indikator untuk mengukur stabilitas perbankan ya. Mungkin saya tunjukkan juga papernya. Jadi dulu saya pernah nulis paper judulnya pengaruh inklusi keuangan ya, yang dulu ditampilkan juga, pengaruh inklusi keuangan mana ya, dan keuangan digital ya terhadap stabilitas sistem keuangan. Nah, dulu yang dipakai variabelnya banyak, tapi untuk mengefektifkan waktu, pakai 3 variabel aja. Ya.
pakai variabel Z-score. Jadi Z-score itu salah satu indikator untuk mengukur stabilitas sistem keuangan. Jadi nilai Z-score itu sendiri dihitung dari mana? Dihitung dari rumus. Ada rumusnya ya. Ada rumus. Biasanya masing-masing rumus itu berbeda untuk menghitung Z-score itu sendiri. Jadi nanti kalau teman-teman nih mau ukur stabilitas perbankan syariah, bisa ya mengukur stabilitas perbankan syariah itu pakai rumus Z-score bisa. Yang dimasukkannya dari indikator perbankan syariah yang bisa diakses di OJK ya, di statistik perbankan syariah. Aduh, loading banget. Nah, intinya rumus Z-score itu menggunakan ROA ya teman-teman, menggunakan indikator ROA. Cuma yang digunakan di sini adalah bank konvensional. Nah, nanti misalnya teman-teman tertarik skripsinya mengukur juga stabilitas perbankan syariah, berarti bisa menggunakan Z-score yang bank syariah, dihitung dulu ROA-nya gimana. Jadi sama dengan ROA plus CAR dibagi standar deviasi dari ROA. Jadi nanti ini Z-score perbankan konvensional ya. Nanti kalau teman-teman tertarik, jadi stabilitas sistem keuangan syariah gitu. Kemudian yang kedua, variabel yang ini sebagai Y-nya ya. Jadi Y-nya ini, Z-score-nya ini sebagai variabel Y. Kemudian X1-nya money ya, maksudnya di sini itu volume. Jadi ya nih dari statistik pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan Bank BI gitu ya, dan mau mencari satu-satu gitu, nggak satu-satu sih, maksudnya kira-kira nih indikator apa sih yang bisa digunakan untuk menunjang penelitian saya gitu ya. Teman-teman lihat aja satu-satu indikatornya. Kalau ketemu indikatornya mah tinggal di-download datanya itu gitu kan. Nah, ini karena transaksi digital ya, jadi menggunakan beberapa indikator volume transaksi e-money. Kita gunakan sebagai contoh satu aja ya, e-money ini volume transaksi e-money. Data aslinya itu rupiah ya, atau juta log natural ya, makanya di sini sudah dalam bentuk log natural, dalam bentuk rupiah. Kenapa harus diterangkan? Kalau diubah dalam bentuk lain boleh gitu ya, jadi nggak harus dalam bentuk rupiah juga. Teman-teman bisa mengubahnya ke dalam bentuk pertumbuhan atau ke dalam bentuk logaritma natural ya, atau ke dalam bentuk logaritma. Tujuannya apa? Tujuannya untuk biasanya menyeragamkan ya. Kalau rupiah kan terlalu banyak di belakang, terlalu banyak angkanya gitu ya. Sedangkan untuk pengolahan data itu biasanya hasilnya itu lebih bagus jika datanya itu diseragamkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Misalkan mau koma-koma semua gitu ya. Nah, sehingga harus ditransformasikan gitu. Tapi nggak semuanya harus ditransformasikan. Jadi biasanya langkah pertamanya pakai data yang
seadanya dulu rupiah gitu kan. Kemudian dia misalnya ada yang kurang nih, entah itu asumsi klasiknya tidak terpenuhi atau entah itu hasilnya kurang bagus, tidak ada yang signifikan. Nah, maka teman-teman bisa merubah baik satu maupun lebih ya, baik satu atau semuanya ke dalam bentuk transformasi. Nanti deh dicoba ya, kalau misalnya skripsinya ada yang data sekunder, kan biasanya terhalang, misalnya yang ini nggak lolos nih asumsi klasiknya gitu ya, atau biasanya ada terdetek si output regresinya itu ada huruf angka E plus sekian ya. Nah, itu kenapa bisa terjadi ada huruf E-nya ya? Nah, itu karena berbagai variabel ini tidak sama. Yang satu rupiah, yang satu desimal gitu ya. Jadi kalau bisa mah diseragamkan. Kalau mau desimal semua. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang rupiah ada dicoba. Ditanya Kamu juga ngeliat ya? Nah, ini juga diambil dari Sama. jika untuk jadi kita punya 3 variabel ini, 1 variabel Y dan 2 X1 dan X2. Nah, oke. Kita pertama-tama tentunya harus memasukkan dulu, mengimpor dulu variabel ini apa ke dalam Fuse-nya ya. Untuk mengimpor sendiri kan teman-teman pasti sudah paham lah ya. Ada beberapa cara, bisa langsung impor kayak gini, import from file ya. Jadi si yang tadi dicari filenya teman-teman simpan, kemudian di Ini layarnya gini. atau bisa juga cara yang lain ya, misal file terus nanti ada work file ya, teman-teman pilih yang monthly. Kalau otak terlalu pintar tapi sistem nge-lag begini. Aduh, lama banget nih. Mau itu tapi device-nya nggak kuat aja. Mana malah hilang. Oke, pakai cara manual kali ya, jangan diimpor. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja ya. Bisa langsung ditanyakan. Oke, klik file ya, new, kemudian klik work file. Nah, di sini pilih yang monthly ya, karena kita datanya bulanan. Kalau teman-teman tahunan, nanti annual gitu kan. Jadi disesuaikan datanya, data yang seperti apa. Nah, kalau datanya panel ya, berarti klik yang balance panel. Oke, kemudian di sini dilihat dari kapan sampai kapan. Di sini Januari 2012 ya. Tulis aja Januari 2012 sampai terakhirnya Mei 2023. Mei 2023, kemudian diklik OK. Januari 2012. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian klik view, open, quick ya. Quick, kemudian empty group. Nah, jadi teman-teman untuk memasukkan data secara manual, quick, kemudian empty group ya. Nah, di sini sudah ada periode yang tadi kita masukkan. Tinggal kita masukkan datanya di yang tadi di sini. Silakan teman-teman copy, nanti di paste-nya di Fuse-nya.
Oke, kemudian dipaste di sini ya. Nah, cuma ini oke, silakan ini kasih apa? Kasih nama ya tadi di sini sebagai X2. Tuh teman-teman mau pakai loan silakan ya. Kemudian ini tadi X1 ya. Atau samain aja lah biar gampang. Loan ya, L1. Kemudian di sini L Imani, kemudian di sini Z score-nya ya. Oke, nah ini sudah ready ya untuk datanya. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya ada kita melihat uji stasionaritasnya. Nah ini langkah-langkahnya ya. View, unit root test, kemudian pilih ADF test. Oke, nah view ya, kemudian unit root test. Nah, kita pilih dulu ya. Kalau di sini view, kita pilih dulu datanya tadi. Klik kanan, kemudian open ya. S group kayak gini. Klik view ya. Kemudian klik yang unit root test. Nah, kemudian teman-teman pilih satu-satu ya harusnya deh. Oke, salah. Kalau ini keseluruhan, kita lihat satu-satu dulu. Jadi kalau uji stasionaritas itu per variabel ya. Kita lihat yang Z-score dulu, view, kemudian unit root test, kemudian sebenarnya untuk stasionaritas data ini banyak ya pilihannya. Di sini pilihannya mau pakai dekatan siapa, itu kita pakai yang paling atas aja, augmented decade valor. Kita lihat dulu stasioner pada tingkat levelnya, jadi 7 ya maksimum lagi ya. Kemudian diklik OK. Nah, kita lihat probability-nya. Kalau probability ini diganti tasnya itu di atas 0,05, artinya ini tidak stasioner pada tingkat level gitu kan. Nah, maka kita harus diulang lagi, kita coba pada tingkat first difference ya, kemudian klik OK. Nah, ini pada tingkat first difference probabilitasnya di bawah 0,005 ya, sehingga di sini untuk Z-score-nya berarti stasioner pada tingkat first difference gitu. Oke, kemudian diingat-ingat ya kalau Z-score-nya stasioner pada tingkat first difference. Kemudian lanjut ke variabel selanjutnya. Ini ya, loan. Kemudian kita sama lakukan untuk semua masing-masing variabelnya gitu. Makanya hanya menggunakan 3 ya, karena kalau tadi semuanya kita pakai maka akan lama diuji stasionernya. Nah, ini juga sama dilihat pada tingkat levelnya bagaimana. Ini 0,7 ya. Kemudian kita lihat pada tingkat first difference-nya. Nah, ini 0,000. Berarti ini stasioner pada tingkat first difference. Kemudian kita lihat yang Imani ya.
lakukan langkah yang sama. Ini jangan lupa diganti ya, karena 12 terlalu kebanyakan. Nah, kalau ini untuk Imani ternyata stasioner pada tingkat level ya. Nah, jadi dari uji stasioner tadi menunjukkan bahwasanya terdapat stasioner yang berbeda gitu ya. Terdapat stasioner yang berbeda. Nah, terdapat stasioner berbeda di mana satu variabel itu stasioner pada tingkat level dan dua variabel stasioner pada tingkat phase difference gitu. Nah, itu diingat-ingat, berarti ini sudah memenuhi kriteria pertama untuk uji ARDL. Nah, tadi syaratnya uji ARDL yang pertama adalah harus stasioner sebagian pada tingkat level dan sebagian pada tingkat phase difference ya. Nah, kemudian kita masuk ke persyaratan kedua, yaitu untuk kointegrasinya. Kita lihat apakah ada signifikan atau enggak uji kointegrasinya. Kalau signifikan berarti ada hubungan jangka panjang. Kalau tidak signifikan berarti tidak ada hubungan jangka panjang di dalam model yang kita gunakan. Nah, untuk uji kointegrasi ini ya bisa dengan bisa dengan quick, bisa juga dengan kita klik langsung ini, klik kanan, open, kemudian ask question. Nah, kita harus ingat dengan hasil yang tadi. Kita harus ingat dengan hasil uji stasionaritas tadi. Gitu ya. Jadi ini dibuat tadi di sini ada pada tingkat level dan ada pada tingkat phase difference ya. Nah, untuk pada tingkat phase difference ininya menggunakan D ya. D di sini menandakan bahwa variabel yang kita gunakan ini adalah variabel yang sudah diubah stasionernya pada tingkat phase difference gitu. Ya, kemudian kita lihat di sini dalam bentuk ARDL. Nah, dalam bentuk ARDL, kemudian kita biarkan dulu, kita belum menentukan leg ya, leg maksimumnya, kita biarkan dulu otomatis kayak gini, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita lihat di sini koefisien diagnostik, kemudian kita lihat long run form and bounce test. Ini tujuannya untuk melihat apakah ada kointegrasi atau enggak. Dilihatnya dari mana? Kita lihat dari ininya, F statistiknya nih ya. Di sini menunjukkan F statistiknya 23,224. Nah, ini harus dibandingkan dengan tingkat 5% ini yang menandakan nilainya 3,87. Jadi harus dibandingkan, harus lebih besar value atau nilai F statistiknya dibanding I1 5% ya. Nah, jadi kalau F statistiknya, value F statistiknya lebih besar, berarti sudah memenuhi uji kointegrasi, menandakan bahwa model ini terdapat hubungan jangka panjang ya, jadi signifikan dalam uji kointegrasi. Nah, dengan demikian berarti kita sudah memenuhi syarat kedua dalam penggunaan ARDL gitu ya. Nah, menandakan bahwa dalam model ini ada pengaruh jangka panjangnya. Nah, karena tadi di awal penting ya, dalam ARDL ini harus kita tentukan legnya. Leg itu apa? Leg itu maksimum leg terbaik itu. Jadi berapa sih yang bisa kita gunakan? Ya, sejauh mana legnya yang bisa kita gunakan untuk melihat pengaruhnya. Gitu kan, tadi kita bisa melihat ya, bukan hanya pengaruh saat ini ke saat ini, tapi juga melihat pengaruh beberapa tahun yang lalu, beberapa periode yang lalu terhadap
fenomena saat ini. Nah, itu harus ditentukan dulu leg-nya, gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan dulu leg-nya. Caranya yang tadi ya, estimate lagi. Nah, ingat di sini estimate-nya, kemudian sama ya ini penting nih, pentingnya mengetahui stasioner untuk pakai rumus di sini. Yang ada stasioner pada first difference berarti ada D-nya. Nah, ini imani karena tadi tidak stasioner pada first difference ya. Oke, kemudian di sininya dibiarin dulu leg-nya karena kita belum tahu ya, baru mau cari tahu. Kita pilih oke lagi. Nah, kemudian klik view, kemudian klik model selection summary, kemudian klik kriteria gap. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kita sebetulnya ini bisa digunakan ya, dari mulai ini 331 sampai 134 bisa kita gunakan. Cuma kita patokannya ke yang ini dulu, yang pertama dulu ya. Jadi ini ada top 20 model. Intinya 20 model yang bisa digunakan untuk menentukan leg-nya. Berarti ini ada 331 menandakan bahwa kita bisa menggunakan 3 Z-score ya, Z-score sebagai variabel Y dengan maksimum leg-nya 3. Kemudian di sini lon ya dengan maksimum leg-nya 3 dan imani dengan maksimum leg-nya 1 dan seterusnya ya. Sampai misalnya ini Z-score hanya bisa menggunakan leg-nya 1. Artinya Z-score 1 bulan yang lalu gitu ya, karena kita pakai periodenya bulanan. Oke, setelah ditentukan kayak gini, nah kita pakai yang ini ya, berarti Z-score-nya leg 3 maksimumnya, kemudian lon-nya maksimumnya leg 3, dan imaninya maksimumnya leg 1. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu estimasi model ARDL. Nah, karena sudah tahu leg-nya, estimate lagi ya, sudah tahu leg-nya, maka kita tentukan di sini. Kalau tadi otomatis, kalau sekarang kita sudah tahu leg terbaiknya berapa, maka ini diubah. Dependent variable itu kan Z-score, maksimum leg-nya 3 ya, sesuai di sini tadi. Kemudian regressor, berarti variabel penjelas, ada 3, ada 1. Nah, dipilih yang paling maksimum, berarti 3. Kemudian ini tetap ARDL ya, kemudian diklik OK. Nah, ini sudah kita dapatkan nih estimasi model ARDL-nya. Ini untuk jangka pendek ya. Kan tadi ada kointegrasinya, berarti ada nanti model jangka panjang. Nah, ini untuk model jangka pendeknya sudah kita ketahui. Nah, kita fokus ke yang signifikan. Cara bacanya sama. Cara bacanya sama dengan regresi linear berganda gitu ya. Nah, teman-teman untuk mencari tahu signifikan atau enggak suatu variabel ya secara parsial, berarti kan kita cuma tinggal lihat probabilitasnya aja. Memang ada yang dibandingkan antara tes statistik dengan teh hitung ya, kita harus menghitung teh hitungnya dulu. Tapi kalau mau instan, kita sebetulnya bisa lihat dari probabilitasnya. Nah, jadi probabilitas itu sebetulnya terbagi menjadi 3. Ada 1%, ada 5%, dan ada 10%. Nah, yang sering digunakan itu yang 5%. Jadi probabilitasnya harus di bawah 0,05 gitu. Sebetulnya bisa juga kita menggunakan 10%. Artinya probabilitasnya harus di bawah 0,1 gitu ya. Harus di bawah 0,1. Jadi untuk di sini Z-score leg 2, artinya Z-score 2 bulan yang lalu gitu ya, ini bisa mempengaruhi Z-score bulan ini dengan catatan alfanya itu 1% gitu ya. Ketika menggunakan alfa 1%, berarti tingkat errornya 99%. Nah, jadi ini bisa diinterpretasikan bahwa stabilitas keuangan
ya, stabilitas sistem keuangan 2 bulan yang lalu secara negatif ya ternyata ini ya, dilihat dari sininya secara negatif dan signifikan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan saat ini gitu. Jadi dalam ARDL ini harus jelas periodenya kapan gitu ya, dimana ketika stabilitas sistem keuangan 2 bulan yang lalu itu misalnya mengalami kenaikan satu satuan gitu ya, maka stabilitas sistem keuangan saat ini mengalami penurunan sebesar 0,14 satuan gitu. Begitu juga dengan Z-score leg 3, berarti stabilitas sistem keuangan 3 bulan yang lalu. Nah, di sini berpengaruh negatif juga terhadap stabilitas sistem keuangan saat ini. Ya, meskipun di sini alfanya 0,07. Nah, probabilitasnya 0,07 ya. Jadi di bawah alfa 1%. Nah, kemudian di sini ada loan ya. Yang signifikan itu loan itu kan berarti pinjaman ya. Pinjaman yang dilakukan oleh perbankan. Ternyata di sini berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Nah, di sini signifikan justru pada alfa 0,1% gitu ya, 1% atau di bawah 0,01 gitu. Nah, artinya tingkat kepercayaannya 99%. Jadi di sini dapat interpretasikan bahwa pinjaman yang dilakukan perbankan konvensional di 3 bulan yang lalu itu bisa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan saat ini gitu ya. Jika misalnya suatu perbankan itu meningkatkan pinjamannya sebesar 1 satuan, maka stabilitas sistem keuangannya akan menurun sebesar 0,8 satuan. Kemudian begitu juga dengan e-money. Nah, e-money-nya untuk e-money di sini signifikan juga pada periode saat ini. Gitu ya. Nah, justru di sini yang menarik adalah untuk periode saat ini berkontribusi negatif, dan untuk periode 1 bulan yang lalu di sini signifikannya pengaruhnya positif gitu ya. Nah, kemudian bisa dilihat juga R-square-nya di sini cukup kecil memang ya, 27,48%. Kemudian untuk probabilistiknya, uji simultannya di sini di bawah 0,05 ya, sehingga secara bersama-sama variabel penjelas semuanya ini ya, berarti secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat, yaitu Z-score, stabilitas sistem keuangan. Nah, ini secara jangka pendek gitu kan. Kemudian kita lihat bagaimana secara jangka panjangnya. Ya, kita tinggal klik view, kemudian klik koefisien diagnostik gitu kan, kemudian klik long run form and bond test tadi. Nah, ini kita peroleh secara jangka panjangnya. Bisa jadi secara jangka pendek signifikan, secara jangka panjang tidak signifikan, dan sebaliknya ya. Nah, ini bisa dilihat di sini mana aja yang berpengaruh ya, dan nanti diinterpretasikan sama kayak tadi. Cuma bedanya ini secara jangka panjangnya. Gitu. Nah, kemudian jadi nanti ada 2 hasil nih ya, ada 2 hasil model ARDL. Ini dalam bentuk short run, ini yang dalam bentuk long run. Setelah itu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah menguji stabilitas
apakah model yang kita gunakan ini sudah stabil atau belum gitu. Nah, caranya adalah quick estimation ya di sini. Bisa quick ya, atau di sini langsung saja estimate. Nah, ini perhatikan yang di estimate dalam uji stabilitas itu yang ada di long run ya, model long run-nya. Jadi model jangka panjangnya stabil atau enggak. Klik estimate. Stabil itu ketika Nah, kemudian di sini kita ubah ke dalam bentuk LS, least square ya. Jadi untuk uji stabilitas itu estimate-nya dalam bentuk, bukan dalam bentuk ARDL, tapi dalam bentuk OLS, regresi biasa. Nah, cuma di sini kita harus perhatikan, kadang ada FUs yang langsung merubah ini ke dalam bentuk ini, long run yang dihasilkan. Tapi ada juga yang belum ya, sehingga kita harus sesuaikan dulu. Ini kan belum disesuaikan dengan variabel long run yang kita hasilkan. Maka harus disesuaikan dulu. Gitu ya. Nah, di sini tadi sudah saya sesuaikan ya, biar nggak lama, langsung aja di sini diganti. Nah, coba ada yang berubah atau enggak, gitu kan. Kemudian kita cek dulu ya. Silakan teman-teman sesuaikan. -1 loan. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Saya masih kurang ngerti Bu ini, karena mungkin terlalu cepet juga. Bagian apa? Ya. Masa sih terlalu cepet? Saya udah slow motion ini. Gimana? Yang kurang mungkin pahamnya apa? Ya karena tadi di awal kurang ngerti yang stasioner tuh batasnya apa sih Bu, kayak 0, apakah di bawah 0,5 atau di atas 0,5 gitu, dan yang first different juga kayak gimana, yang second different juga kayak gimana gitu. Oke, ya betul. Jadi untuk melihat stasioner atau enggak, dilihat dari nilai probabilitasnya ya. Dilihat dari nilai probabilitasnya. Contoh yang ini. Tadi di sini ini tuh kebalik ya sebenarnya tadi tuh. Tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjur ya. Tadi tuh kebalik antara loan dengan imani. Jadi data imani yang saya gunakan ini data loan lah ya. Tapi males balik lagi kan, ya udah nggak apa-apa. Nah, tadi kayak ini contohnya Z-score. Nah, Z-score di sini gimana lihatnya? Apakah stasioner pada level atau enggak? Nah, tadi kita lihat aja pada levelnya bagaimana. Apakah probabilitasnya sudah di bawah 0,05 atau belum? Kalau belum di bawah 0,05, berarti itu tidak signifikan pada tingkat level stasioneritasnya. Maka harus dilanjutkan ke tahap selanjutnya untuk uji Z-score, yaitu pada tingkat first difference. Nah, diujilah pada tingkat first difference. Ternyata di sini nilai probabilitasnya sudah di bawah 0,05 gitu kan. Sehingga di sini disimpulkan bahwa Z-score ini stasioner pada tingkat first difference. Makanya di sini lambangnya D dalam kurung Z-score has a unit root. Artinya bahwa kalau ada kata D-nya di sini berarti stasioner pada tingkat first difference. Nah, begitu pula dengan imani ya, ada lambang D-nya nih. Berarti pada stasioner pada tingkat first difference. Karena probabilitasnya sudah di bawah 0,05. Nah, sebelumnya ini sudah dilakukan uji stasionaritas pada tingkat level juga, tapi tidak signifikan. Karena nilainya di sini tadi 0,7 ya. Karena itu
di atas 0,05, sehingga harus diulang lagi untuk uji first difference-nya. Nah, adapun loan di sini ya, loan di sini. Nah, di sini kan tidak ada lambang D-nya nih. Loan has a unit root, berarti di sini sudah stasioner pada tingkat level. Nah, ini ditandai dengan probabilitasnya di bawah 0,05 gitu. Cuma tadi kebalik ya. Jadi yang saya contohkan tadi di sini yang signifikan pada tingkat level itu yang imaninya. Yang loan-nya signifikan pada tingkat first difference. Gitu ya. Gimana, paham nggak? Paham Bu, terima kasih Bu. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke tadi mau menguji stabilitas ya. Nah, uji stabilitas itu kita akan melihat apakah model jangka panjang yang kita hasilkan ini sudah stabil atau belum. Nah, ada yang langsung otomatis di sininya membentuk seperti yang dihasilkan. Ada juga yang belum, maka harus disesuaikan ya. Di sini DZ score ini kan variabel Y-nya. Kemudian di sini DZ score min 1 ya, dilihat dari sininya. Nah, kemudian di sini diganti nih karena tadi kebalik ya. Diganti jadi loan. Kemudian di sini diganti jadi Tadi itu udah bahas IRF belum? L. Belum. Belum Pak? Apa nih? Kemudian di sini Impulse tetap respon DZ score 12, variabel. DZ score min 22. Itu setelah Kemudian D di sini loan pokoknya ya. nanti dia Kemudian di sini loan juga. Kemudian 1, 2 ya. Kemudian di sini loan juga. Kemudian di sini baru L imani. Nah, oke ya, saya coba. Nah, ini udah berubah ya. Oke. Nah, biar teman-teman mudah, coba saya kopas ya. Kopas ke sini. Aduh, ya ampun, ini loading ini. langsung banyak. Oke, kalau mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan boleh. Atau mau menyesuaikan sendiri, silahkan ya. Silahkan diketik sendiri, disesuaikan dengan variabel itunya. Variabel tadi, apa? Long run-nya. Kalau yang long run untuk jangka panjang sama jangka pendek itu maksudnya untuk apa sih Bu? Kayak gimana? Oke. Nah, jadi bisa jadi ya pengaruh variabel itu bisa jadi dalam jangka pendek itu signifikan variabel X terhadap Y itu. Tapi dalam jangka panjang bisa jadi itu tidak signifikan. Gitu. Sehingga ada dua estimasi model. Ada dua estimasi model. Bagaimana jangka pendeknya dan bagaimana jangka panjangnya. Jadi nanti hasilnya beda kan yang tadi gitu. Astagfirullah. Atau saya kirim email lagi kali ya. Copy paste ininya yang sudah saya share tadi. Kemudian ininya jangan lupa metodenya. Metodenya di sini dalam bentuk LS ya. Ordinary least square, bukan dalam bentuk ARDL.
kemudian klik OK. Oke, udah diperoleh kayak gini. Nah, bedanya di sini metodenya jadi berubah ya. Metodenya jadi dalam bentuk square. Kemudian kita akan menguji stabilitasnya sejauh mana. Klik view, kemudian klik stability diagnostic. Nah, kemudian klik recursive estimate OLS only. Kita pilih choose, klik OK. Nah, ini akan diperoleh gambar ya. Jadi untuk menentukan stabil atau enggaknya, kita lihat batas ini grafik ya, kurva biru ini tidak boleh melebihi batas merah. Jadi kalau masih dalam tengah-tengah merah, artinya model yang digunakan ini stabil. Tapi kalau misal yang birunya ini sudah melewati batas merah gitu ya, maka dikatakan model tidak stabil. Nah, begitu juga untuk yang selanjutnya, stability diagnostic, kemudian sama langkahnya recursive estimate, LS only, kemudian klik choose sum of square test, klik OK lagi. Nah, ini juga sama, harus dipastikan bahwa kurva birunya ini ada di tengah-tengah errornya ya, kurva merahnya. Kalau di tengah-tengah kayak gini berarti menandakan bahwa model yang kita gunakan ini sudah stabil. Nah ya, ini hasil dari uji stabilitasnya. Kemudian lanjut, tahap terakhir adalah forecasting. Jadi kadang forecasting ini digunakan, kadang juga enggak digunakan. Ya, jadi kalau dalam uji ARDL sampai sini aja, sampai uji stabilitas itu sudah cukup sebenarnya. Ini tambahan ya, uji forecasting atau peramalan ke depannya seperti apa. Nah, kita bisa melihat dengan kembalikan lagi ke dalam estimate ARDL ya. Kalau tadi kan udah dalam OLS, kita kembalikan lagi ke dalam estimate ARDL. Nah, kemudian jangan lupa ininya disesuaikan ya. Tadi maksimum lagi 3. Nah, ini dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek ya. Ini estimasi yang tadi dalam jangka pendek. Kemudian pilih forecast. Nah, kemudian klik OK. Nah, ini hasil forecastingnya. Misal ini untuk 12, jangka 12 ke depannya. Ini jangka 20 bulan ke depan ya. Ini jangka 23 bulan ke depan. Ini pergerakan Z-score-nya seperti ini. Untuk jangka 20 bulan ke depan, 19 bulan ke depan ya, 16 bulan ke depannya. Jadi ini seperti ramalan. Dan ini ada tanda errornya. Nah, bisa jadi ini aktualnya ya, ini errornya bisa jadi juga yang digunakan adalah errornya. Ini batas atas, ini batas bawahnya gitu. Oke ya, itu udah sih ya kalau untuk estimasi ARDL udah sampai sini. Nanti teman-teman bisa juga mengerjakan misalnya cuma sampai stabilitas doang, boleh ya. Terus sampai forecasting boleh juga, lebih baik. Nah, kadang uji ARDL juga di sini ada yang menggunakan asumsi klasik, ada juga yang tidak menggunakan asumsi klasik gitu. Kalau menggunakan asumsi klasik ya lebih bagus. Kalau tidak juga kadang ada penelitian yang tidak menggunakan asumsi klasik gitu ya, cukup tadi aja, langkah-langkah yang tadi aja. Oke, sampai sini nih, ada yang mau tanyain dulu nggak? Udah paham semuanya? Ibu, Gimana? Terkejar nggak? Gimana? Ibu mau nyinggung tadi yang masalah yang transformasi data itu tuh bisa diubah langsung di eFuse-nya atau
di Excel. Nah, terus kalau misalnya tadi malam juga kan sempat ekspor juga ya yang transformasi data tuh, kalau misalnya yang lewat Excel tuh ada yang pakai fungsi yang logaritma natural kalau nggak salah. Nah, itu masih bingung tuh gimana. Oke ya, kita akan contohkan. Dan sebenarnya di FUse langsung bisa ya. Cuma saya biasanya di Excel aja karena lebih mudah. Kalau di FUse itu kan nanti yang munculnya jadi banyak variabel. Jadi bisa kita di Excel-nya aja. Oke ya, saya share screen lagi. Bentar. Bu, kalau misalkan ditransformasikan itu ketika ujinya ternyata ada yang nggak beres atau pas kapan, Bu? Iya betul. Jadi ditransformasikan itu sebetulnya pilihan ya. Jadi pilihan, kita kan pengen menghasilkan olah data yang terbaik lah, misalnya yang signifikannya banyak, kemudian yang lolos asumsi klasik gitu. Nah, salah satu caranya bagaimana untuk lolos asumsi klasik. Misal asumsi klasik kan ada normalitas, ada hetero, ada multicol ya. Salah satunya multicol. Multicol itu apa? Multicol itu adanya hubungan sempurna ya, adanya hubungan sempurna antara sesama variabel X gitu kan. Misalnya X1 dengan X2 itu memiliki korelasi yang sempurna. Ini sebenarnya tidak boleh kan dalam regresi. Maka salah satu caranya bisa dengan secara ekstrim membuang salah satu X-nya gitu kan. Bisa juga dengan cara ini mengubah ke dalam bentuk entah itu pertumbuhan atau misalnya logaritma natural ya, atau logaritma itu sendiri. Nah, oke, dicontohin gimana cara mengubah, mentransformasi datanya ya. Jadi biasanya saya kalau ngolah data itu yang pertama data aslinya dulu ya. Kalau rupiah ya rupiah. Nah, ini data aslinya teman-teman ya. Kayak tadi kita menggunakan e-money. Nah, ini data aslinya 4.549. Entah ini apa ya satuannya. Bentar, saya cek dulu. Transaksi uang elektronik. Nah, ini satuannya 1000 transaksi ya. 1000 transaksi. Berarti 4.549 ribu transaksi ini data aslinya yang diperoleh dari Bank Indonesia ya. Karena dulu tuh kalau nggak salah terdeteksi multicol ya atau apa gitu. Jadi saya mengubahnya ke dalam bentuk di sini nih logaritma natural. Jadi bagaimana cara mengubah ke dalam bentuk logaritma natural? Ya berarti tinggal diklik aja di sini rumus ln ya, sama dengan ln di sini tuh logaritma natural. Kemudian diklik data aslinya D2 ya, ini Excel D2 nih. Kemudian udah jadi ini dalam bentuk ln-nya. Habis itu tinggal diblok aja ke bawah gitu kan. Nah, itu lebih mudah. Kemudian kalau dalam bentuk logaritma sama, dalam bentuk logaritma juga klik aja log di sini ya. Kemudian diklik ininya, data aslinya. Nah, ini udah dalam bentuk log. Kemudian nanti tinggal di bawah kayak gini ya, di blok di drag ya. Ini dalam bentuk lognya. Nah, cara ketiga ya, jadi teman-teman bisa coba-coba aja yang mana yang paling terbaik gitu. Bisa dalam bentuk growth ya. Growth itu kan pertumbuhan. Berarti kalau pertumbuhan kita harus bikin rumusnya sendiri. Kalau pertumbuhan kan berarti e-money tahun ini
ya, dikurangi imani tahun kemarin dibagi imani tahun kemarin ya, dikali 100. Nah, ini hasilnya, pertumbuhannya gitu. Nih nanti bisa dikebawahin juga ya, bisa di-drag juga ini, tapi harus ada yang dikunci ya, saya lupa cara kuncinya gimana. Intinya rumusnya kayak gitu, tapi untuk yang ini berarti harus ditambahin lagi atau dikurangi aja, misalnya jadi dari Februari 2012 gitu ya. Nah, kalau tidak salah ini juga sebagai solusi untuk regresi, yang kadang hasil regresi itu kan ada misalnya 35 sekian plus sekian itu kan jadi membingungkan dalam interpretasi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena yang satunya Z-score-nya dalam bentuk desimal ya, sedangkan variabel X-nya misalnya dalam bentuk rupiah gitu. Jadi tidak imbang. Nah, sehingga memunculkan nilai nanti koefisiennya E plus sekian gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Untuk Yang leg belum di awal itu paham? Terutama untuk tugasnya nih, udah ada gambaran belum? Gimana? kalau untuk leg di awal itu kan yang 12 itu diganti 7, itu maksudnya gimana ya Bu? Kenapa diganti 7 gitu? Oke, nah kenapa diganti 7 ya? Karena 12 itu terlalu besar gitu ya. Jadi digantikan dengan 7. Jadi belum ketemu sih ya alasan khususnya apa gitu ya. Cuma melihat contoh-contoh yang ada gitu ya, rata-rata di sana itu si FUS-nya udah otomatis 7. Cuma nggak tahu nih FUS saya kenapa tadi 12 gitu. Sama FUS 12. Jadi saya juga belum ketemu nih alasan khususnya kenapa diganti 7 ya. Kayaknya 7 terlalu banyak ya, sedangkan variabel yang kita gunakan kan sedikit gitu. Sama untuk kalau nyari Untuk data periodenya juga. Nyari data untuk artikelnya tuh itu kayak gimana Bu? Nyari data yang kayak Ibu tadi. Oke, kita tunjukkan ya cara nyari data. Tadi kan kebanyakan datanya dari Bank Indonesia ya. Nah, teman-teman nanti tinggal kunjungi bi.go.id. Apa nih? .go.id. Lihat siapa yang berguna di sini. Sama kalau misalkan udah uji klasik terus datanya normal gitu, tapi pas uji stabilitas itu nggak normal, itu ditransformasi lagi gitu. Iya, biasanya kalau nggak normal itu dilihat apakah ada data yang outlier atau tidak. Outlier itu kayak di luar batas ya, misal kalau dalam kilogram, yang lain misalnya 50 kilogram, 60, 70. Ini ada satu yang ada 1 sampai 5 responden misalnya yang yang kilogramnya sampai 1 kintal ya. Nah, ini kan outlier gitu, di atas rata-rata banget. Nah, ini menandakan ini juga bisa menjadi tidak normal, sehingga bisa dengan cara menghilangkan data outliernya atau itu tadi pertumbuhan
Jadi kalau pakai pertumbuhan itu, kita pertumbuhannya ini angkanya akan lebih kecil daripada kita menggunakan angka yang sebenarnya. Karena yang kita lihat itu pertumbuhan dari tahun sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu bagaimana caranya agar normal itu juga bisa diubah ke dalam pertumbuhan, ke dalam data pertumbuhan. Karena data pertumbuhan itu biasanya lebih stabil ya. Yang kita lihat kan apakah positif atau negatif pertumbuhannya gitu ya. Nah, oke. Cara melihat cara mengumpulkan data ya. Salah satunya ini data moneter. Kalau data moneter ya kita lihatnya di teman-teman bisa buka statistik ya. Nah, dalam statistik ini banyak sekali ya teman-teman. Ada statistik ekonomi dan keuangan Indonesia, ada sistem pembayaran, statistik ekonomi dan keuangan daerah. Jadi kalau mau milih, misal mau pakai data panel nih, data panel kan biasanya per daerah ya. Misal mau pakai provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, ini bisa dilihat nih dari statistik ekonomi dan keuangan daerah. Kemudian ada statistik utang luar negeri, statistik sistem keuangan Indonesia, sektor publik ya, sistem pembayaran, infrastruktur, pasar keuangan. Nah, tadi yang saya gunakan kebanyakan dari sini, statistik ekonomi dan keuangan Indonesia. Nah, sebenarnya di sini banyak ya teman-teman, nanti dilihat aja kira-kira nih saya mau menggunakan indikator yang mana gitu kan. Cuma untuk skripsi teman-teman harus ingat harus ada unsur syariahnya. Nah, jadi teman-teman harus pintar-pintar bagaimana mengkaitkannya dengan teman-teman mau menggunakan variabel uang, jumlah uang beredar. Ini ada datanya nih. Uang beredar, kemudian posisi pinjaman atau kredit rupiah ya. Nah, nanti tinggal di-download aja Excel-nya. Suku bunga, diskonto, imbalan, neraca perusahaan, kemudian lain sebagainya ya. Nah, di sini ada sektor keuangan pemerintah, ada sektor real juga. Nanti dalam satu file ini biasanya ada beberapa file lagi. Ada pendapatan pemerintah, belanja pemerintah, pembiayaan pemerintah ya, SBN. Nanti diklik aja Excel-nya. Nah, kalau udah diklik Excel-nya di sini ada beberapa indikator lagi di sana banyak, dan ini datanya udah makro ya, udah bulanan biasanya dalam bentuk bulanan. Kemudian ini ada kalau mau neliti inflasi ya, bisa menggunakan indeks harga konsumen misalnya gitu. Kemudian ini data PDB juga ada di sini. Kemudian coba lihat yang lainnya, misalnya di sistem pembayaran ya, statistik sistem pembayaran. Nah, ini yang tadi data e-money, data kartu kredit, kartu debit, kalau nggak salah dari sini ya, sistem pembayaran. Nanti diunduh aja Excel-nya. Itu kalau udah diunduh Excel-nya itu udah dapat lah ya. Udah dapat per bulan ada secara lengkap. Nah, atau ada yang per bulan kayak satu-satu kayak gini juga ada. Nah, ini ada sistem pembayaran nasional dan provinsi. Ya, kemudian, nah di sini ya tadi yang saya gunakan ini nih, uang elektronik, kartu kredit, kartu debit. Di layarnya nggak muncul, Bu. Dan lain sebagainya. Kenapa? Di layarnya nggak muncul. Dari tadi nggak muncul? Iya kayaknya, Bu. Dari tadi nggak apa barusan?
mau nanya, berarti nanti kita cari data tuh emang harus untuk praktik ini emang harus sesuai dengan yang teori yang bisa masuk logika, misalnya kayak determinan makroekonomi terhadap apa gitu, atau gimana Bu? pakai penggaris. Iya, bagusnya sesuai teori ya. Bagusnya sesuai apa ya? Penelitian terdahulu lah, atau sesuai praduga teman-teman gitu ya. Sesuai praduga teman-teman lah, intinya logik untuk dianalisis. Berarti Oke. kalau kayak Ini dari gitu, berarti tadi kalau udah- kayak gitu Bu, maaf. Belajar sendiri ya. Berarti kalau misalnya itu kita boleh misalnya cari bentuk-bentuk variabel dari penelitian terdahulu, terus kita kayak modif di series bulanannya, kayak gitu juga boleh. Iya, boleh. Boleh juga diikut dari penelitian terdahulu. Misal penelitian terdahulu menggunakan 5 variabel ya. Teman-teman pengen lebih simpel, hanya 3 variabel X misalnya boleh. Atau menambahkan yang terdahulu cuma 2 variabel, teman-teman tambahkan 1 variabel lagi dari penelitian terdahulu yang lainnya. Itu juga boleh. Atau misalnya periodenya, teman-teman mau menambahkan periodenya, diupdate nih datanya jadi yang 2024 ya, itu juga boleh. Karena ini tadi yang saya gunakan kan 2023 ya, karena saya melakukan olah datanya tahun kemarin. Pasti sekarang datanya udah bertambah lagi nih ke 2024 gitu, jadi bisa diupdate juga. Intinya ya silahkan lah gitu ya, mau lihat dari penelitian terdahulu juga boleh. Yang penting ada kebaruannya. Dan kalau bisa ya, kalau teman-teman niat juga, kalau mau, kalau tertarik gitu kan, ini daripada udah capek-capek olah data gitu ya, kalau saran saya sih teman-teman jadiin aja artikel gitu ya, dibuat jurnal dan di submit gitu. Itu lebih bagus karena ini udah setengah jalan ya. Jadi sebenarnya kalau publish artikel itu kan sebetulnya ada penelitiannya dulu. Ada penelitiannya dulu yang dilakukan, baru laporannya dituangkan dalam bentuk artikel ya. Jadi artikel itu sebetulnya hasil penelitian. Nah, ini teman-teman artinya kalau sudah melakukan olah data, sudah paham interpretasinya, itu sudah melakukan penelitiannya. Tinggal publikasinya ya, tinggal menulis artikelnya. Jadi sayang sih kalau menurut saya kalau teman-teman udah capek-capek olah data tapi nulis artikelnya enggak gitu ya, tapi itu opsional aja. Kembali lagi ke keinginannya teman-teman begitu. Oke, nah ini contoh tadi data ya, misal data tadi kan ada statistik, nah ada banyak statistik itu ya, statistik ekonomi dan lain sebagainya, statistik pembayaran. Contoh di sini ada statistik pembayaran. Nanti ada yang saya gunakan itu transaksi, itu masuk ke dalam statistik pembayaran, transaksi keuangan ya. Nanti bisa di-download aja. Ini kan ada PDF, ada Excel. Kalau mau gampang di copy paste-nya, teman-teman klik yang Excel aja gitu kan, sehingga nanti tinggal copy paste aja. Kalau PDF itu kan agak susah ya. Nah itu udah, nanti kalau di download Excel-nya itu udah ada tuh dari tahun lampau sampai tahun sekarang tuh udah ada ya, dan biasanya datanya bulanan. Ada juga yang tahunan, tapi banyaknya bulanan sih ya, karena Bank Indonesia ini kan ya mereka juga ada tim risetnya ya. Nah kenapa nih mereka aktif mempublikasikan data seperti ini, yaitu sebagai untuk perkembangan riset juga gitu kan, bagi orang-orang yang mau riset itu datanya sudah terbuka. Atau ada juga di OJK khusus data-data lembaga keuangan. Misal teman-teman mau meneliti pasar modal, tapi data keuangannya secara makro ya. Misal kalau teman-teman mau per bank juga ada gitu. Misal khusus bank syariah aja,
Ada, jadi data dalam OJK ini ada data makro, ada data mikro nih. Kalau data makro berarti dia sudah mengolahnya dari semua bank, misal kalau bank ya, dibikin satu data, sehingga ini menandakan data Indonesia gitu ya, industri perbankan di Indonesia. Ada juga yang perbankan, misal laporan keuangan Bank BRI, laporan keuangan Bank BNI, itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya banyak lah ya. Nah, jadi teman-teman kalau ada mau unsur syariahnya, gunakanlah misal kalau lembaga keuangan yang syariah sebagai objek penelitiannya. Ya, nah, datanya sekunder menggunakan data bank syariah, industri bank syariah, atau misalnya 5 top bank syariah di Indonesia, sehingga datanya panel gitu ya. Jadi kalau mau datanya tim series, silahkan gunakan data makronya. Kalau mau panel gitu ya, misal untuk skripsi, silahkan gunakan data per banknya gitu. Nanti kan ada tuh yang laporan bank syariah Indonesia seperti apa, laporan bank muamalat seperti apa, itu sudah ada semuanya dari OJK. Bukan hanya perbankan, misalnya pasar modal juga ya, pasar modal syariah, teman-teman ambil objeknya pasar modal syariah. Nah, itu juga bisa. Atau vintage ya, finansial teknologi syariah, itu juga bisa. Nah, silakanlah teman-teman ya, nanti dibuka OJK-nya, ini loading banget. Nanti ada statistik industri keuangan, SPI ya, statistik perbankan Indonesia ya, nanti banyak di sana. Silakan teman-teman buka-buka aja. Nah, jadi memang harus pinter-pinter ya, cari data itu harus. Ada yang mengikuti sampai selesai untuk olah datanya? Ibu, Atau gimana? mau izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan. Ibu, ada kalau untuk pengambilan data time series atau data panel itu ada minimal ininya nggak, Bu? Apa minimal periodenya gitu, atau misalkan kayak apa ya? Saya punya ketertarikan kayak menguji pengaruh suatu sebelum dan sesudah perlakuan gitu, Bu. Kayak misalkan PPN 11% itu misalkan kita sudah kita punya tertarik gitu ya, yang pengaruh PPN 11% ini terhadap profitabilitas gitu, Bu. Nah, itu kan datanya sedikit, Bu. Data setelah PPN 11% itu kan masih baru ya, Bu. Nah, itu bisa dijadikan penelitian. Terus ada minimal ininya nggak, Bu, minimal periodenya gitu untuk pengambilan data time series atau data panel? Oke. Itu sebelum PPN itu jadi apa? Pendapatan yang sebelum PPN itu apa? Pendapatan negara atau apa? Iya, Bu. Jadi pendapatan suatu perusahaan gitu, Bu. Oke, nah pertama-tama harus dicari dulu datanya. PPN apa itu? Berarti PPN itu tuh pajak untuk apa? Untuk komoditas, Bu. Jadi kan PPN sekarang kan baru naik, Bu, yang 11% ya, Bu. Jadi misalkan ada ketertarikan untuk meneliti pendapatannya atau profitabilitas suatu perusahaan sebelum dan sesudah PPN naik gitu, Bu. Kan itu datanya baru sedikit. Nah, ada minimal ininya, ada minimal periode waktunya enggak, Bu? Oke. Kalau periode waktu sendiri sih ya, untuk time series itu minimal 30. Nah, jadi tapi setiap ahli itu berbeda-beda pendapatnya. Tapi yang harus teman-teman garis bawahi ketika misalnya teman-teman menulis skripsi, kan nanti di bagian skripsi itu ada penulisan sampel dan populasi ya. Nah, sampel itu berapa sih yang kita gunakan sebagai sampel penelitian atau jumlah observasinya berapa. Yang terpenting adalah teman-teman di sana mencantumkan teman-teman kiblatnya
acuannya ke pendapat yang mana. Ada yang bilang 30 itu sudah cukup, minimal 30 sudah cukup untuk melakukan penelitian dengan sampel besar gitu ya. Ada juga yang bilang 100 gitu ya, 100 adalah jumlah minimal. Atau ada juga yang bilang tergantung daripada variabelnya. Jadi kembali lagi teman-teman mau mengacu ke pendapat yang mana. Yang penting di bagian metode itu teman-teman clear mengacunya ke pendapat yang mana. Jadi adalah dasarnya Saniah itu ya yang pertama. Kemudian itu terkait jumlah datanya ya, jadi sebenarnya diperbolehkan. Tapi kalau datanya, selama datanya tersedia dalam jumlah banyak gitu kan, ya lebih banyak data itu lebih bagus karena menghasilkan berarti kan estimasi yang lebih mewakili populasi ya atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian kalau ya penelitian tentang PPN, pengen melihat sebelum dan setelahnya. Melihat apanya nih, melihat pengaruhnya misalnya terhadap profitabilitas gitu ya, melihat pengaruhnya terhadap profitabilitas. Berarti kan variabel Y-nya bisa profitabilitas perusahaan ya, kalau misalnya perusahaan bisa ROA atau ROE indikatornya gitu kan. Nah, variabel X-nya bisa juga teman-teman menggunakan variabel dummy ya, karena untuk mengukur PPH itu berarti datanya apa yang dimasukkan. Bisa data jumlah pajak yang dibayarkan misalnya secara kumulatif gitu ya, bisa itu juga. Bisa juga teman-teman menggunakan variabel dummy variabel ya. Jadi dummy variabel itu angka 1 ketika sudah diterapkan PPH, angka 0 ketika belum diterapkan PPH gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Seperti pengukuran misalnya dampak COVID-19 terhadap kinerja perbankan. Nah, ini biasanya bagaimana cara mengukur COVID itu kan susah ya. Nah, biasanya cara mengukur COVID itu yang dimasukkan adalah data dummy-nya. 1 pada masa COVID, 0 pada masa sebelum COVID gitu. Itu juga bisa digunakan. Atau bisa juga menggunakan yang paling simpel ya dalam statistik, ada yang namanya uji beda rata-rata. Nah, ini mah kalau kayak regresi ARDL itu kan statistik multivariat ya. Jadi kita menggunakan beberapa variabel gitu kan. Tapi ada statistik satu variat juga. Jadi kita hanya menggunakan satu variabel aja. Misalnya variabel ROA. Kita melihat nih variabel ROA-nya 30 periode sebelum diberlakukan PPH dan 30 periode setelah diberlakukan PPH gitu ya. Kemudian dikasih pengkodean 0 sebelum dan 1 setelah. Dilihat nih ada bedanya enggak sebelum dan setelah. Nah, itu bisa juga menggunakan uji Bayes simple t-test ya. Itu ada macam-macamnya sih gitu, tergantung datanya normal atau enggak gitu ya. Oh iya Bu, izin Bu, berarti untuk jadi sampel itu kalau kan minimal 30 ya Bu, berarti 30 bulan berarti. Kalau misalkan kita bulanan berarti minimal 30 bulan Ibu. Iya betul, tergantung. Kalau bulanan ya 30 bulan, kalau tahunan ya 30 tahun gitu. Jadi semakin banyak ya semakin bagus. Iya Bu. Kemudian itu Bu yang mengenai tadi disinggung parity test itu berarti ketika sudah kan parity test itu kan untuk menguji satu sampel yang berpasangan gitu Bu. Nah, kemudian ketika udah diuji parity test itu apakah perlu dilakukan regresi lebih lanjut atau udah mentok ke parity test saja Bu? Oke, nah kalau saya sebagai pembimbingnya Mas, saya akan menyarankan dilanjut ke uji multivariat gitu. Jadi
faktor-faktor yang mempengaruhinya apa. Karena kalau hanya uji beda itu kita hanya bisa mengungkapkan ya ada perbedaannya antara sebelum dan setelah, atau ternyata antara sebelum dan setelah itu tidak ada perbedaannya, hanya bisa menyimpulkan seperti itu, tapi tidak bisa menyimpulkan faktor apa yang bisa adanya perbedaan itu gitu. Nah, jadi kalau saya sebagai pembimbingnya mah akan saya suruh, kalau misalnya itu untuk skripsi ya, akan saya suruh untuk melakukan uji lanjutan, uji multivariat lanjutan. Karena kalau uji beda itu sangat sederhana sekali gitu ya. Tapi itu bisa, kalau ada 2 uji dalam satu skripsi itu bisa menjadi nilai plus lah ya, bisa jadi nilai plus. Karena butuh effort yang lebih juga kan. Ada kemarin juga saya membimbing ya, cuma anak MKS tuh baru munakosah, dia melakukan uji beda juga. Kemudian habis itu dilakukan uji regresi data panel ya. Kalau nggak salah itu nilainya juga besar, nilai dari pengujinya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mohon diinformasikan ya kepada teman-temannya. Nanti silakan teman-teman lakukan olah data ya. Mau bikin video apa mau dikumpulkan teks aja? Bikin video aja Bu kayaknya. Oh, bikin video. Biar gak usah ngetik lagi. Oke, yang lain gimana? Setuju bikin video? Gimana yang lain? Teks Bu. Oh, teks ya. Oke, gimana ya? Oke, gini aja. Silahkan ya, intinya dikembalikan lagi kepada, terserahlah mau teks boleh, mau video boleh, jadi berbeda-beda kan gitu. Silahkan, tapi yang jelas teman-teman perlu praktek gitu ya. Perlu praktek kalau bikin video sama teman-teman juga harus menginterpretasikan, harus menjelaskan gitu ya. Tergantung nih teman-teman mau menjelaskannya dalam bentuk lisan atau mau dalam bentuk tulisan. Boleh ya, silahkan dipilih nih. Jadi nggak mau terlalu memberatkan, segampangnya aja silahkan dipilih. Mau bentuk video, kalau bentuk video yang dikirimkan adalah link YouTube-nya ya, silahkan nanti diupload di YouTube masing-masing. Kemudian saya harap betul dari awal cari datanya sendiri ya teman-teman. Jadi jangan misalnya teman-teman lihat di YouTube dia menggunakan data ini, kemudian teman-teman juga mendatakan data itu dengan periode yang sama, dengan analisis yang sama gitu ya. Harapannya nggak kayak gitu. Harapannya teman-teman dari awal betul-betul menentukan variabelnya sendiri, kemudian mencari datanya sendiri ke dalam sumber aslinya, baik itu mau dari BI atau OJK atau misalnya misalnya BPS gitu ya, atau misalnya teman-teman mau menggunakan data yang sudah ada dulu ya, misalnya dulu pas Metopenia itu pakai data sekunder, mau menggunakan data itu boleh juga, nggak apa-apa, tapi tolong diupdate ya si datanya, diupdate sampai 2024 gitu. Nah, kemudian untuk metodenya, silahkan dipilih mau ARDL boleh, mau VECM boleh. Pokoknya ini ya, selain regresi linear berganda lah, mau pilihannya ada 3 sih kalau menurut saya ya, atau 4. Bisa ARDL, atau ECM, atau VECM, atau VAR. Nah, pilihannya 4 ini. Silahkan diolah pakai itu, dituangkan dalam bentuk video, dalam artian lisan gitu ya, atau dalam bentuk tulisan juga boleh gitu. Nanti dikumpulkan datanya, misalnya terlalu berat Bu, sampai 100 gitu ya, minimal 30 lah ya. Tapi kalau teman-teman mau niat ini dijadiin sampai skripsi, bahkan sampai mau atau enggak skripsi pun mau di-publish gitu ya, nah saya sarankan lebih dari 30 lah ya, misalnya 70 atau 100 atau 150.
Nah, ini dikumpulkan nanti tanggal 27 bulan Juni ya. Nanti untuk form pengumpulnya saya serahin ke PJ aja ya. Nanti saya WA-in form pengumpulannya. Oke, ada yang belum jelas dari UAS-nya, bukan UAS sih, tugas ya. Dari tugasnya. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup mungkin ya? Iya, Bu, cukup. Oke, baik. Kalau sudah paham semuanya, kita cukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya sudah menyimak. Mudah-mudahan teman-teman bisa lancar dalam mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf harus terpaksa online ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nanti PPT insya Allah saya share ya ke ini, ke Irman. But you don't know how you scream. Oh, oh. Okay. I don't give a fuck if no nation. Still in the fuck. Not easy. But you don't know how to scream. But you don't know. Apaan sih? Mana anjing?